Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kembali kita berjumpa dengan channel Kabar Politik dan saya merasa semakin bersemangat untuk membuat konten. Saya usahakan kalau saya tidak ada kegiatan yang mendesak, yang cukup penting begitu, saya akan buat konten. Jadi minimal setiap hari satu konten. Karena ternyata respon dari teman-teman cukup lumayan buat saya. Terlihat dari views yang lumayan lah, bisa nembus 2000 ke atas begitu ya. Oke teman-teman, terus dukung channel Kabar Politik ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya kan. Dan jangan lupa tombol loncengnya didudul ya toh, biar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada konten baru. Oke, mari kita nikmati santapan politik gurih, murah meriah, tetapi ngangeni. Yang pertama, saya mencomot status dari teman saya, Hendri Rasaki. Ya, beliau menulis, ini terkait dengan lembaga-lembaga survei teman-teman ya. Kita tahu rezim yang berkuasa banyak menggunakan lembaga survei sebagai bagian dari cara mereka untuk menyampaikan informasi versi mereka, ya kan? Nah, ini sah-sah saja, tetapi yang penting rakyat harus kritis. Salah satu lembaga survei yang dipilih atau dimintai oleh rezim untuk membuat survei, survei bayaran adalah survei yang dipimpin oleh Denny Ja. Ini seorang penulis yang sebenarnya cukup produktif pada waktu dulu, sekarang mengelola sebuah lembaga survei. Denny Ja dalam sebuah surveinya mengatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat atau publik terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 90% puas. Dia mengatakan makin kau besarkan makin percaya bahwa lembaga survei itu sampah demokrasi. Kalau 10% baru aneh percaya. Ini masalah pilihan teman-teman. Kalian percaya nggak? Kalian memilih percaya dengan informasi dari lembaga survei atau tidak? Dan itu lihat dengan fakta kenyataan di lapangan. Itu saja, ya nggak usah repot-repot. Ya, kata Gus Dur gitu aja kok repot. Berikutnya, status dari wartawan senior. Dulu beliau bertahun-tahun menjadi penyiar radio BBC London, ya. Bang Asy'ari Usman kembali lagi mengutip atau mengambil hasil survei dari lembaga yang dipimpin oleh Denny Ja, ya, Lembaga Survei Indonesia LSI, ya. Survei LSI Denny Ja itu rapi sekali, selalu sesuai dengan keinginan Jokowi. Yang terbaru Prabowo, ya, tingkat elektabilitasnya 34,3%, ya kan? Ganjar 32,7%, Anies hanya 22,1%. Dan hebatnya kepercayaan kepada Jokowi 90%, sama yang tadi disampaikan oleh Hendri Rasaki ya. Jadi ini memang perang informasi, perang perang data lah begitu ya. Soal hoax atau enggak itu kembali rakyat harus cerdas ya, melihat bagaimana kenyataan di lapangan. Itu saja ya yang penting. Jangan sampai kita terplokodo oleh hasil-hasil dari survei bayaran ini. Berikutnya kembali masih dengan Bang Asy'ari Usman ya, seorang wartawan senior. Beliau menulis sebuah status, perlu nyali untuk melawan. Dia akan mati-matian untuk mendudukkan boneka supaya situasi yang amburadul ini bisa berlanjut. Nah, ini status dari Bang Asy'ari Usman. Siapa yang dimaksud? Coba tebak, coba terka ya. Perlu nyali untuk melawan. Siapa yang dilawan? Tebak ya, pikirkan ya. Kalau kalian mengikuti perkembangan politik, kalian mengikuti perkembangan negeri ini ya, kalian akan tahu siapa yang dimaksud oleh Bang Asy'ari Usman. Dia ini siapa? Nggak perlu saya sebut ya, kalian pasti tahu. Akan mati-matian untuk mendudukkan boneka. Siapa bonekanya? Nah, di konten yang kemarin, yang sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, boneka-bonekanya si dia ini. Supaya situasi yang amburadul ini bisa berlanjut. Ya, banyak yang mengatakan
ini adalah upaya dia untuk menyelamatkan diri ya dari kemungkinan kalau nanti rezim yang berkuasa itu adalah katakanlah kita sebut saja karena memang terbatas calonnya, yaitu Anies Baswedan yang berseberangan ya. Mungkin akan dibongkar semua kebobrokan, semua kedoliman, semua persoalan-persoalan ya yang terjadi selama 10 tahun selama dia berkuasa. Kira-kira begitu yang dimaksud oleh Bang Asyari Otsman. Kemudian dari Nova Lando yang kemarin juga sudah pernah saya kutip statusnya, ini adalah sesuatu yang selama ini membuat banyak rakyat heran ya. Dalam sebuah caption, Nova Lando mengatakan, kenapa TNI diam saja? Mengapa yang disebut TNI? Apakah mereka rela dituduh sebagai pembunuh, padahal mereka adalah korban PKI? Yang paham masalahnya tolong dong diberi penjelasan. Nah teman-teman, ini terkait dengan Kepres ya, keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 ya, terkait dengan kebijakan ataupun keputusan pemerintah untuk menyatakan bahwa dalam peristiwa G30 SPKI tahun 65 itu ya, yang selama ini kita yakini pelakunya adalah PKI, gerakan 30 September PKI, dan korbannya adalah para pahlawan, 7 pahlawan revolusi itu dan rakyat yang lain yang menjadi korban kekejaman PKI. Maka menurut Kepres 17 tahun 2022 ya, justru ya TNI itu diposisikan sebagai pelaku dan sebaliknya PKI sebagai korban dan diberi uang santunan ya sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Ini yang membuat banyak pihak marah ini ya. Jadi ya begitulah ya, ketika mereka berkuasa ya, mereka ingin ya tentunya membela senior-seniornya terdahulu pada tahun 65 itu ya kan, dengan membolak-balikkan fakta. TNI dan rakyat yang sebagai korban kemudian dianggap sebagai pelaku ya kan, pelanggaran HAM berat, sedangkan PKI sebagai pelakunya sendiri ya, yang membuat yang berbuat kekejaman pada waktu itu dinyatakan sebagai korban. Ini pertanyaan besar ya. Kita tunggu sikap TNI yang sejati ya, yang sesuai dengan sejarah. Oke, berikutnya saya kutip dari Putri Medsos ya. Ini kaitannya dengan informasi atau kabar bahwa Ketua Umum Projo itu organisasi bentukan yang pro Jokowi ya. Ketum Projo Budi Ari dikabarkan bakal dilantik jadi Menkominfo pengganti Joni Plate yang dari Nasdem yang ditangkap itu ya, setelah Nasdem keluar dari koalisi dan kemudian bahkan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk 2024, Pilpres 2024 ya. Jabatan Menkominfo yang kosong katanya akan diberikan kepada Ketua Umum Projo Budi Ari. Nah, ini Putri Medsos membuat reaksi dengan caption bagi-bagi jabatan tanda terima kasih ya, alias tutup mulut, dalam kurung tutup mulut. Bukan atas dasar profesionalitas, dari semula juga begitu pemimpin yang tersandera. Nah, ini dia. Padahal dulu waktu di awal-awal 2014 mengatakan tidak ada kabinet gemuk, nah, tidak ada merekrut dari partai-partai, tapi yang ditunjuk adalah para profesional. Tapi ternyata terbukti ya, kita lihat selama 2 periode ini. Dan yang terakhir kita saksikan. Saya kutip dari Adam Sagida. Saya sudah ketawa duluan karena statusnya merupakan sebuah foto dari segerombolan bebek lah begitu ya. Bebek kan bunyinya wak 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 gitu kan, yang jadi ketawanya model media sosial ya, wak 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 gitu kan. 349 triliun kwek 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 tenggelam beritanya. Apa itu 349 triliun? Kasus korupsi di Kementerian Keuangan ya kan, yang itu sempat viral tapi kemudian digelontorkan isu-isu yang lain ya, termasuk Al Zaitun begitu ya, supaya ingatan publik lewat ya, hilang ya.
terhadap kasus korupsi 349 triliun itu, ya. Ya inilah cara rezim untuk menutupi kebobrokan-kebobrokannya dengan membuat atau mencipta kondisi dalam istilah intelijen, ya, cipta kondisi supaya publik beralih fokus perhatiannya dari persoalan yang ditakutkan oleh yang berkuasa, supaya yang kemudian muncul adalah kasus yang lain, ya, yang sekarang beredar, misalnya kasus kesesatan Panji Gumilang dan kasus-kasus yang lain, ya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan santapan politik kaki lima, warung politik kaki lima kali ini cukup bisa menghadirkan perspektif yang tetap menjaga kewarasan kita, tetapi dengan cara yang jenaka, ya. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang seperti ini publik bisa lebih memahami segala persoalan yang sejatinya, yang sesungguhnya, bukan yang dibuat oleh kemauan yang berkuasa, yang notabene tidak sesuai dengan fakta. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi, terus dukung, ya. Jangan lupa yang belum subscribe channel Kabar Politik, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap ada konten-konten baru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.